Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zulmia Putri, NIM 20233104 dari Prodi D3 Manajemen Pajak. Kali ini saya akan mempresentasikan e-tax, yaitu penerapan pajak PAI. Yang pertama, mengenal fitur conversational payment. Sebagai konsultan pajak yang sering berurusan dengan pembuatan ID billing, ada kalanya Anda harus menghabiskan lebih banyak waktu agar ID billing yang Anda buat terbayarkan oleh klien. Tentu butuh usaha ekstra mengingatkan klien untuk segera membayar ID billing dan mengidentifikasi pembayaran dari catatan transaksi di bank. Untuk mempermudah kegiatan pengelolaan pajak, pemerintah pun menunjuk Asosiasi Service Provider (ASP) untuk bekerja sama untuk mengelola pajak negara, salah satunya online pajak. Berdasarkan keputusan Direktorat Jenderal Pajak nomor KEP nomor 193/PJ/2015, online pajak terdaftar sebagai penyelenggaraan penunjang teknologi finansial yang disahkan oleh pemerintah. Apa saja kelebihan yang ditawarkan oleh pajak? Salah satunya fitur conversational payment pajak PAI. Selanjutnya, pengertian pajak PAI. Pajak PAI merupakan salah satu fitur yang berguna untuk melakukan pembayaran pajak secara langsung melalui platform milik online pajak. Fitur dompet digital milik online pajak ini juga telah terdaftar di Bank Indonesia dan bekerja dengan bank persepsi resmi yang terdaftar di Direktorat Jenderal Pajak. Saat ini, Pajak PAI juga menawarkan fitur conversational payment. Fitur ini merupakan inovasi terbaru dan pertama di Indonesia yang dikembangkan oleh online pajak, serta ditunjukkan bagi para konsultan pajak yang mengalami kesulitan untuk mengingatkan klien untuk melakukan pembayaran pajak. Selanjutnya, konsep conversational payment pajak PAI. Yang pertama, sebagai konsultan pajak yang menggunakan online pajak, Anda dapat membuat beberapa ID billing melalui online pajak, kemudian masukkan email klien Anda yang akan membayarkan ID billing tersebut. Setelah itu, online pajak akan mengirimkan tagihan pembayaran kepada klien Anda yang notabene tidak menggunakan online pajak. Klien Anda cukup melakukan satu kali transfer, maka semua ID billing akan terbayarkan secara otomatis. Yang kedua, sebagai klien, yang pertama, klien akan menerima email dari online pajak yang berisi nomor tagihan. Yang kedua, klien dapat segera melakukan pembayaran melalui ATM atau mobile banking. Yang ketiga, melakukan transfer pembayaran kepada nomor tagihan yang tertera di email. Yang keempat, pembayaran klien akan diproses di pajak PAI. Setelah pembayaran berhasil, baik klien Anda maupun Anda sebagai konsultan yang menggunakan online pajak akan mendapatkan email notifikasi pembayaran. Cara menggunakan conversation payment di online pajak. Yang pertama, pajak masuk ke laman online pajak, kemudian login menggunakan akun Anda. Jika belum menjadi pengguna online pajak, silahkan klik di sini. Kemudian, pilih sektor selanjutnya, klik buat transaksi pajak, dan pilih buat banyak ID billing sekaligus. Ini contoh penerapan langkah yang kedua. Selanjutnya, untuk template bulk ID billing, kemudian lengkapi kolom di template tersebut dengan data milik klien Anda, seperti KAP, KJS, masa awal pajak, masa akhir pajak, tahun pajak, jumlah SK atau nomor ketetapan, NOP, deskripsi, dan alamat email. Berikut tampilan template yang harus dilengkapi. Selanjutnya, setelah Anda mengisi dan menyimpan template bulk ID billing di perangkat Anda, masuk lagi ke laman pembuatan banyak ID billing dan unggah template yang telah Anda simpan sebelumnya dengan memilih klik di sini untuk mengunggah. Seperti pada gambar di bawah ini.
Selanjutnya, buka lokasi penyimpan template yang sudah Anda isi sebelumnya, kemudian pilih file template-nya, klik Open. Seperti pada di gambar di bawah ini, kita pilih template-nya dan klik Open. Yang keenam, file bulk ID billing akan otomatis terunggah, kemudian pilih lihat transaksi untuk melihat detail transaksi. Karena ada kolom tambahan yang menjelaskan status pengiriman tagihan ke klien Anda seperti tagihan sedang dikirim ke klien. Langkah nomor 6 bisa dilihat pada gambar di bawah ini. Selanjutnya, yang ketujuh, klien akan menerima email yang berisi jumlah tagihan lengkap dengan detail pembayaran seperti periode pajak, KAP, KJS, dan jumlah masing-masing tagihan. Selanjutnya, tanggal pembuatan billing. Yang ketiga, nomor billing. Keempat, tanggal kedaluarsa billing. Yang kelima, cara pembayaran. Setelah mendapatkan email, klien dapat mengikuti cara pembayaran sesuai dengan jumlah tagihan ke nomor billing yang dikirim ke email. Ingatkan klien Anda untuk membayar pajak sebelum tanggal kedaluarsa pajak. Saat klien berhasil melakukan pembayaran, baik klien Anda maupun Anda sebagai konsultan yang menggunakan online pajak akan menerima notifikasi pembayaran berhasil. Baiklah, itulah penjelasan mengenai penerapan pajak PAI. Terlebih dan terkurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.